Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rio Pos, jumpa lagi dengan saya Muhammad Amin di Atan Sengat Show. Pergi ke Bangkinang makan sate Madura, enaknya dicampur kuah kacang. Selamat datang Bapak Hui Mandra di Atan Sengat Show, kita berbincang. Sahabat Rio Pos, tamu kita kali ini adalah Bapak Hui Mandra. Beliau adalah kepala cabang JNE Pekanbaru. Apa kabar? Selamat datang Pak Hui Mandra. Selamat datang Pak, makasih Pak. Di Atan Sengat Show, talk show Riau Pos yang mendatangkan orang-orang hebat, ya, termasuk Pak Hui Mandra ini. Makasih Pak. Sebelum kita ke tema kita kali ini, yakni mengenai jasa ekspedisi, kita mungkin perlu mengenal dulu Pak Hui Mandra, sekilas latar belakang beliau. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Muhammad Amin. Iya, terima kasih waktu dan tempatnya. Kebetulan saya nih lahir di Jambi Pak, dari kota Sumatera, di antara selatan Pekanbaru ya. Lebih dekatnya kita bilang mau di tengah, mungkin di selatan gitu ya. Kota Jambi, orang bilang kota tempoyak. Tapi ya begitulah, kota yang tempat kelahiran kita dari kecil. 14 tahun saya keluar dari Jambi, sekolah di Jakarta. Mulai di Jakarta, sekolah sampai lulus ya akademi, sempat juga kerja di Titipang Kilat. Masuk juga ke Tiki JNE yang sekarang juga tempat saya kerja. Sampai saya pindah sendiri ke Pekanbaru tahun 94. Dari tahun 94 saya juga masih nggak dikerja di jasa kurir Pak, atau jasa ekspedisi. Tapi itu saya kerja di perusahaan lain jauh daripada yang tidak ada sangkut pautnya dengan kurir. Berarti udah pengalaman di tempat lain juga ya? Ada Tiki juga. Ya pernah kerja di Tiki, pernah itu. Jadi sempat kerja di Tiki, sempat di habis itu di JNE. Mulai di itu ya pindah Pekanbaru tahun 97, mulai jalankan JNE di Pekanbaru. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Baik Pak Hui. Iya. Saya panggil Pak Hui Hui boleh, Mandra lah. Mandra boleh. Ya, Hui Mandra. Hui ya, Pak Hui. Pak Hui Mandra. Ya. Pak Mandra ya. Mandra lah Pak. Mandra aja ya. Iya. Okay. Tapi Bapak lucu juga kayaknya. Makasih Pak Amin, kita mesti itu. Oke, sahabat Rio Pos, di Kominfo itu menyampaikan data bahwa ada 78% kenaikan e-commerce, pertumbuhan e-commerce di Indonesia. Sementara sekarang ini sudah ada 20%-an, 20,8 yang saya catat dari data Books ya. Itu yang menggunakan e-commerce, dan itu tentu berdampak pada penggunaan jasa pengiriman atau ekspedisi, jasa kurir. Nah, salah satu jasa kurir yang kita kenal yang cukup lama ya adalah JNE, yang di Pekanbaru Pak Hui Mandra pimpinannya. Nah Pak Hui, apa sebenarnya tantangan dengan makin banyaknya e-commerce ini gitu? Dengan hadirnya e-commerce makin banyak, tentu pengiriman makin banyak, itu tantangan utamanya apa? Ya, makasih Pak Amin. Sebenarnya tantangannya ya beragam ya. Orang semua sih berharap kirimannya pasti sampai. Iya. Ada kirimannya udah tepat sampai. Waktu. Iya, maunya tepat waktu, yang cepat, ya maunya cepat supaya bisa cepat dipergunakan, ituin. Tapi ada yang lebih serunya adalah kecepatan ini kan kami ini masih tergantung, satu dengan pesawat, satu juga kita angkutan pakai darat, ada juga kita menggunakan laut. Kalau udah menggunakan laut itu pasti cuaca kita takut. Kalau menggunakan darat ya selama di perjalanan itu nggak ada darat, itu nggak ada apa ya, artinya tetap selama nggak ada macet, nggak ada banjir ya. Nah, terus kalau menggunakan udara ya
pasti penumpang dulu karena kita pakai di komersial. Hmm. Penumpang lebih awal diutamakan. Kalau barang Daripada ini barang ya. daripada barang kargo. Tetap barang kargo itu menjadi primadona juga sama angkutan udara. Ya ini menjadi ya artinya nggak ada matinya kalau kurir ini Pak sebenarnya. Tetap mereka membutuhkan penyampaian lebih cepat. Iya. Itu Pak. Ya apa yang pun itu ya kami tetap menjaga prioritas operasional kita. Itu lebih baik daripada yang ada di semuanya untuk jasa-jasa kurir ini gitu Nah, Pak. artinya dengan maraknya e-commerce ini, ada Bukalapak, ada Shopee, ada apa, itu kan mereka kan menggunakan Betul. selain mereka punya sendiri itu tak cukup ya. Iya. Itu menggunakan jasa ekspedisi yang lain gitu. Ada salah satunya JNE, yang JNT ada Iya. apa bahkan Lion juga Iya. buka kan dan lain-lain. Itu tantangan kita apa sebenarnya sesungguhnya yang paling berat itu? Ya kalau tantangan Pak artinya sama-sama. Tantangannya adalah orang pasti minta lebih cepat Pak. Oh itu aja ya? Iya. Memang paling ini. Prioritasnya adalah kecepatan maupun ya kalau misalkan kita ngomong tantangannya adalah apa yang kita bisa kasih yang lebih terbaik buat customer kita gitu. Itu sih Pak kalau misalkan itunya Pak Amin. Itu jaminannya ada kalau kita. Karena kan makin banyak yang pesan, misalnya kalau dulu kayak seperti yang data saya sampaikan tadi, kalau dulu orang mungkin masih belanja di mall, sekarang kan atau apa barang-barang yang ada di toko kan. Sekarang kan tinggal lihat lalu apa memang e-commerce-nya santai aja, pekerjaannya mungkin tidak terlalu rumit kan. Tapi kalau yang ekspedisi ini kan makin, kalau dulu mungkin yang pesan 200 sehari mungkin sekarang 500 gitu kan. Itu kan pasti perlu tenaga ekstra, kemudian anggota yang banyak, kemudian alat transportasi, dan itu memunculkan kerumitan-kerumitan. Gimana tuh Pak? Ya sebenarnya kalau semakin banyaknya orang permintaan gitu ya berarti tenaga kerjanya ya kita bertambah kan gitu Pak ya. Nah itu ada pertumbuhannya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau di kita JNE liatin sendiri? ya kalau kita di JNE Pak ya pasti SDM yang kita bertambah. Gitu Pak Amin. SDM yang kita butuhkan adalah SDM yang bisa bantu kita maupun kita jemput barang, sampai kita proses itu pengiriman, sampai ke tempat tujuan, sampai ke kota tujuan, ya tetap dalam porsinya kita adalah kalau udah keluar dari sini juga sambil kita monitoring suksesnya seperti apa sampai di tempat tujuan. Kalau boleh tahu pertumbuhannya seperti apa Pak? Pertumbuhan jumlah karyawan misalnya? Ya kita sekarang kalau karyawan kita udah lumayan Pak ya, kalau kita ngomong di Pekanbaru masih seperti ini, kita mau sampai udah mau 500-an. Di Pekanbaru aja? Iya, enggak, Riau Riau daratan? lah ya. Riau daratan Iya. 500-an? Lebih Pak, kalau udah sampai Riau daratan semuanya mau sampai 600-an Pak. Itu termasuk yang mengantar, termasuk semuanya? Iya, mengantar maupun yang operasional admin di Kalau admin yang kan katanya ada, kalau kita bisa misalnya saya membuka apa namanya counter gitu. Counter. Saya apa kerjasama, saya buka, kemudian saya itu termasuk yang dihitung karyawan itu atau enggak? Kalau kita keseluruhannya Pak, mestinya kalau kita hitung itu iya masuk Pak. Oh, masuk. Kan karyawan tapi nggak digaji dari kita. Oh gitu. Tapi itu dihitung yang 500 itu tadi? Iya. Apa istilahnya kalau tingkat terbawah itu? Ya kita ngomong itu adalah ya, admin ya admin dari agent kita, counter kita. Admin agent gitu. Iya. Itu di Pekanbaru berapa jumlahnya? Kita ada 90-an Pak. 90 di Pekanbaru saja? Iya. Kalau di Riau daratan? Di Riau daratan semua kabupaten kita semua ada Pak. Tambah lagi di kecamatan. Jumlahnya berapa tuh? Ada lebih kurang kita sendiri aja perwakilannya ada 15 dan semua kabupaten itu Pak. Oh berarti satu kabupaten enggak banyak ya? Satu kabupaten termasuk sampai kecamatan. Kalau kecamatan seperti kita di Rohul di Inhu itu ada di Rengat sendiri, ada di Belilas juga Pak. Oh berarti
satu kabupaten cuma Iya, 2 terus atau ada 3 gitu ya. Air Molek kan masuk juga, Iya, iya. Pak. Ya artinya yang banyak itu di Pekanbaru gitu ya, Iya. yang agent admin tadi ya. Iya. Itu termasuk itu dihitung 500 termasuk kurir Mau yang mengantar iya, gitu ya. mau itu. Tapi Kalau di kamu Indonesia berapa? mau sampai 50 ribuan, Oh, Pak. 50.000 ya. Luar biasa. Dan saya juga mendapatkan informasi kalau ini kita nonstop gitu Pak ya. Kita ya Termasuk hari raya tetap bekerja gitu. tetap, Pak. Tetap Kita bekerja. tetap Berarti beroperasional, Pak. selama 300 berapa? 65 hari ya? 365 hari. Itu enggak ada liburnya. Betul, Pak. Itu gimana caranya? Seperti itu Pak Amin, bekerjanya. itulah kami coba mensiasatin juga Mm-mm. pada saat seperti lagi masa dari masuk ke masa bulan Ramadan Mm-mm. sampai ke Lebaran, Mm-mm. kita udah di pertengahan maupun di awal udah mulai menyusun nih Schedule. schedule teman-teman yang Kristen Mm-mm. atau yang Non-Muslim. Buddha, Ya. yang non Muslim lah. Mm-mm. Kita berharap mereka bisa masuk kerja, Pak. Full ya. Full Ya. untuk tetap masuk. Mm-mm. Seperti itu juga pada saat lagi Natal, Natal gitu. Tahun Baru, teman-teman yang Yang Muslim. non Muslim mereka boleh libur. Mm-mm. Oh gitu. Boleh dikasih libur tetap masuk. Jadi itulah Justru kami mensiasatinya mensiasatinya gitu ya. supaya tetap operasional ini berjalan dengan tetap ada terus gitu, Pak. Kabarnya menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya tuh meningkat ya apanya? Meningkat, Pak. Trafik orang memesan Betul. melalui ekspedisi ini. Betul, Pak. Mm. Kita udah Berapa persen itu, Pak? kita naiknya bisa sampai 50-an persenan lebih ya, Pak. 50% lebih ketika lagi masuk mulai puasa. mulai puasa. Itu Bu, orang kirim makanan, kirim buat anak-anak maupun untuk itu dia makanan yang disiapin mulai naik kita. Nah, kalau sekarang kan kecenderungan seperti yang di awal tadi kita bicarakan meningkat gitu kan, meningkat jasa ekspedisi ini. Tentu akan banyak masalah muncul ya, misalnya salah kirim lah, kemudian ada yang yang sama alamatnya tapi lain kotanya misalnya. Wonorejo misalnya di sini ada, Sukajadi di sini ada, tapi di Jawa juga banyak, di Lampung banyak gitu kan. Gitu. Jadi ya, hafal ini. Jadi itu bagaimana tuh kalau salah kirim itu bagaimana JNE menyiasatinya Pak Huimandra? Biasa sampai kota tujuan yang salah itu misrut kita, Pak. Yeah. Kita bilang itu misrut, dari misrutnya itu langsung itu dibalikin, Pak. Ke kota atau ditujukan ke kota aslinya, ke kota yang sebenarnya. Misalkan Bapak bilang tadi Wonorejo, semestinya itu ke Pekanbaru, terkirimlah ke Lampung. Dari Lampung itulah langsung diminta lagi untuk segera diteruskan ke Pekanbaru. Itu terlambat jadinya berarti. Iya, itu terjadi keterlambatan, pasti kelewatan SLA-nya pasti kelewatan, Pak. Tapi tetap itu tidak menjadi ya kita juga berharap customer-nya bisa lebih mengerti. Tapi potensinya tetap kami mau ada itu barang secepat mungkin sampai ke customer-nya gitu, Pak. Kalau dikomplain kayak mana? Ya kalau komplain kita ya pasti, Pak. Kalau dikomplain orang mau Lebaran mau apa? Yeah. Kalau misalkan pada saat Lebaran ini, apalagi kita ngomong ya itulah tetap kita mengantar dan satu kata minta maaf, Pak. Itu kan gini, Pak. Apalagi misalnya kalau COD gitu ya. Apalagi kalau COD itu kan seringnya nggak mau bayar gitu. Nah, nggak mau bayar itu kan kadang-kadang kan ada aja masalahnya kan. Salah apalah katanya kan. Nah, itu yang dikomplain kan bukan e-commerce-nya, bukan Shopee, bukan Bukalapaknya, tapi kurirnya gitu. Itu kita ditahan, Pak. Ya. Itu seperti apa JNE mendidik atau mengedukasi kurir biar
Nanti kalau balik marah kan kelahi gitu kan. Betul, betul Ya, Pak. gimana tuh? Kita gini Pak, kita juga berharap sebenarnya kita berharap yang kita ngomong sama si Kurir. pembeli, Ya, heeh. kurir lah kita kasih tahu. Mm, Maaf Pak, Bapak sebenarnya beli barangnya sama siapa? mm, Kalau Bapak beli barangnya sama si A, Bapak komplain sama si A Pak. mm. Kami ini hanya pengantar. Iya. Sebenarnya kami hanya pengantar. Mm, Kami kan bukan hanya penjual. mm, Pada saat Bapak ngomong itu nggak sesuai, Bapak sebenarnya Pak, pada saat sudah dibuka, mm. dia bayar dulu baru dibuka. Iya. Pada saat yang barangnya tidak sesuai, dia nggak bisa tahan kita sebenarnya. Tapi kan terjadi karena kita sebagai dianggap seperti penjual. Iya, iya. Penjual Ya, inilah ya yang sepertinya kan gitu kan. iya, Seakan-akan kurirnya itu yang menjual kan. Iya. Padahal kan jual belinya bukan dengan kurir tapi dengan e-commerce itu kan. betul, iya. Kita eskalasi lanjutan Pak. Mm-mm. Ya, ke akhirnya mesti lagi kita lanjutin ke mereka. Mm-mm. Bahwasanya bukannya dia sebagai belinya sama kurir, Ya. bukan sama kita. Kita ini hanya pengantar, Ya. pengantar barang, Mm. pengantar kiriman Bapak. Ya. Bapak pesan barang ini, pas Bapak mau terima ini. Ya, tapi kadang-kadang ada juga penjual, sellernya juga nakal. Isi barang yang tidak sesuai dengan Ya. apa yang dipesan sama orang. Iya, iya. Hah? Apalagi yang COD sering sekali itu. Pak. Iya, ya ada sampai orang beli jam Baju, tangan, Iya. jam tangan anak-anak yang sampai. Iya. Baju kan? Iya, baju pesan dewasa, datang baju datang baju anak-anak. anak-anak. Ya pasti orang marah kan. Iya. Jadi orang belanggap ini JNE yang bikin itu. Iya. Ya banyak Pak masalah kayak Nah, gini. itu di lapangan banyak kasusnya. Banyak Pak. Nggak stres nggak kurir Bapak gitu Ya menghadapi yang seperti itu? stres Pak. Mereka sampai diancam-ancam, Heeh. ditarik pakai golok, pakai Oh, apa? ada kasus seperti itu. Ya daerah Tapung kita sampai gitu Pak. Oh, gitu ya. Ya sampai kita ngomong kayak gimana. Nah, akhirnya ada juga kita sambil mengedukasi lagi ke kurir kita. Kasih tahu, balik lagi saya ngomong. Mereka sampaikan, kamu Bapak beli barang dengan siapa? Iya. Kalau Bapak beli barangnya dengan Pak Amin misalkan nih sore ini. Komplainnya dengan saya. Pak Amin, karena kami ini Hanya yang mengantar gitu. mengantar ke barang ke Pak si A, kita bilang gitu. Pak si A itulah yang mesti di komplainnya sama Pak Amin, bukan sama JNE-nya sebenarnya kan gitu Pak. Ya, ya. Baik, Pak Huy, kita lanjutkan. Tadi Bapak sempat menceritakan tentang dinamika di lapangan. Kurir ketika menyampaikan barang tapi salah atau mungkin tidak sesuai dengan yang dipesan. Nah, itu seperti apa dinamikanya Pak di lapangan Pak? Iya Pak, kalau udah kayak seperti itu emang kejadiannya kita kan di mengantar, begitu kita antar, selesai kita antar, kurir kita tuh dipanggil balik lagi. Tunggu dulu sebentar, kamu jangan pergi dulu. Begitu dibuka tidak sesuai dengan barangnya apa yang dipesan. Begitu udah kayak gitu, wah duitnya mesti ini, karena kita udah terima duit Pak. Bapak mau terima barang ini artinya mesti terima bayar dulu, baru Bapak terima dikasih barangnya. Habis dikasih barangnya, Bapak baru bisa buka. Nggak bisa dibuka duluan. Itu kejadian. Nah, setelah dibuka barang tidak sesuai. Baru dipanggil ulang gitu ya. Dipanggil, dikejar, ditahan, sepeda motor ditahan gitu. Akhirnya si kurir telepon balik dari tim yang kita datang. Waktu itu kasusnya apa? Yang dipesan apa? Yang datang apa? Yang dipesan kalau nggak salah sepertinya sepatu anak-anak atau apa. Sepatu. Isinya sabun. Isinya sabun. Jauh sekali ya. Kalau misalnya dipesan sepatu dewasa, datang sepatu anak-anak kan masih sepatu. Iya. Tapi kalau dipesan sepatu anak-anak, yang datang sabun itu kan jauh gitu ya. Iya. Jauh bedanya. Jadi udah tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Banyak Pak. Kadang seller ini nakal juga. Dia sesuaikan dengan barang yang apa yang orang beli, ya berarti
pada saat sukses artinya JNE mesti bayar kasih tahu sama di sana, artinya itu uang udah dibayar ke dia. Iya. Itu kerugian Mhm. kalau kita misalkan ini akhirnya diedukasi, dia belinya di mana, akhirnya disesuaikan, akhirnya ya komplain itu tetap yang kita layanin kan. Iya, iya. Nggak mungkin tidak lagi, ini menjadi pihak ketiganya yang bermain, kita juga ini ya mau nggak mau, artinya kan kita juga mesti selesaikan semua pengiriman ini. Ya itunya dibalikin ke penjualnya. Penerima Iya, sama penerima penjualnya. sama penjual Iya. gitu ya? Artinya kan mesti diselesaikan. Karena kita kan tidak juga apa namanya menjual barang Iya, itu. iya. Kita ini hanya kurir Perantara, aja iya, mengantar. mengantar aja ya? Mengantar aja, kita kan juga mesti jadi beban kita. Dikejar sama golok, nggak bisa lepas, sepeda motor ditahan. Kalau enggak panggil dulu orang kantor kamu datang untuk menyelesaikannya. Itu tiap hari ada aja tuh? Kalau di Pekanbaru? Belakangan ini udah Jarang? mulai agak jarang. Tapi mungkin e-commerce itu juga mulai berbenah ya? seleksi juga dengan bagaimana penjual-penjual ini mulai di-cut. Kami pernah sekali kiriman itu semuanya itu adalah cuma kardus saja Pak. Dilakban dengan bikin COD harganya 700-an. Nggak ada isinya? Spare part nggak ada isinya. Spare part kendaraan sepeda, dia bilang spakbor atau aksesoris motor apa. Yang harganya 700.000. 700.000 ada isinya cuma kardus saja yang dilakban-lakban. Ya kita nggak tahu, mungkin si penjual ini mau naikin ratingnya juga. Bisa aja mereka itu cuma isi sendal setengah, satu sebelahnya aja dikirim. Itu kejadian juga? Ada juga. Mana tahu kan penjual kan mau naikin ratingnya Pak. Iya, iya. Ratingnya supaya dia tinggi, banyak si penjual, udah banyak jualan. Nggak, tapi itu kan nanti ada komen, ada apa dengan e-commerce-nya kan pasti bermasalah nanti. Iya, makanya kan kita karena biasanya kan kalau kecuali yang COD, kalau yang sudah pesan dulu, barangnya nyampe dulu, tidak ada komplain, baru dibayar kepada penjual gitu. Biasanya gitu kan? Tidak, ya tergantung perjanjian ya, mereka tergantung, ya. apa e-commerce yang bersangkutan ya. Betul ya. Ada kebijakan-kebijakan gitu ya. Tapi kan akhirnya kan tidak dipercaya juga sellernya, penjualnya itu kalau begitu. Tapi nggak gitu Pak. Mereka kan minta unboxingnya Pak. Iya. Kalau misalkan pada saat dibukanya itu tidak sesuai, dia komplain ke itu, ya artinya dari e-commerce-nya atau apanya ya pasti, oh ya ini nggak sesuai, ya artinya mesti diganti Pak. Cuma prosesnya kan lama. Iya. Imbasnya tetap ada pada jasa kurirnya. Iya gitu. Betul ya. Tapi lama untuk proses ini kan gitu. Pak, ini kan cukup banyak jasa ekspedisi atau pengiriman atau jasa kurir ini. Persaingannya sendiri seperti apa? Kalau menurut Bapak? Ya kita bersaing sehat aja lah Pak. Iya, saya sih berharap semuanya berjalan dengan baik. Kurir semuanya ada Pak. Masing-masing punya porsi jualannya, masing-masing punya gayanya untuk ininya. Tapi kami JNE tetap memprioritaskan operasional yang lebih baik. Itu sih Pak. Market share sendiri kalau JNE berapa persen dibanding jasa yang lain? Kalau kita ngomong ya marketnya 50-50 lah Pak. Kalau ini Pak, sekarang bisa kita kalau dibilang ininya masih ada, ya kuenya masih besar Pak sebenarnya Pak. Dan tambah besar kuenya kan? Makin besar Pak. Makin besar, tentu juga pembagian tuh masing-masing jasa pengiriman ini juga besar juga ya? Makin ya kalau misalnya itu besar ya tergantung kalau pada saat tanggal-tanggal dempet ya, sama bulan dempet apa namanya, tanggal 1, 1, 2, 2, 4, 4, ntar 5, 5 nih depan nih. Itu momen itu banyak biasanya. Apalagi ada misalnya bulan-bulan yang misalnya 12-12 gitu kan. Gitu ya. itu lebih 11 ya, 11 November. Pas ulang tahunnya ya, itu. 12 free ongkirnya ya, lebih free ongkir. Pasti jasa pengiriman juga ini kan orang mengejar free ongkirnya kan. Iya, betul.
Ya. Eh, Kalau dalam pengiriman sendiri Pak, itu ada ndak yang aneh-aneh gitu? Ya misalnya, ya mungkin dia ngirim duit gitu kan. Nah, duit kan ndak boleh gitu ya. Atau mengirim dokumen yang penting, atau bahkan mungkin yang dilarang misalnya. Misalnya narkoba atau apa. Itu seperti apa pengecekannya dari pihak kurir atau ekspedisi? Ya, sejauh ini Pak, Hmm. kita bekerja sama sama apa namanya, BNN Pak. BNN, Ya, maupun sama APSEC yang di bandara. bandara ya. Kami sendiri kan tidak punya X-ray. Mm, Eh, pada saat kalau ngomong pengiriman narkoba nih Pak mm, ya, mm, mm, kita nggak tahu. Cuma kita meminta kepada seluruh agen-agen kami, agen-agen kami, mm, kami berharap mereka punya CCTV. mm. CCTV itu untuk melihat siapa pengirim, Ya, ya. siapa ini orangnya, Mm, seperti apa orang datang mm, ngirim. mm, Pada saat dia datang mengirim, kita itu ya CCTV inilah yang menentukan, oh orang ini, ciri-cirinya seperti ini itu. Pada saat itu dikirim, kami juga kan tidak buka kirimannya, Ya. Malah nggak boleh ya. tidak cekan. Mm. Kadang orang bilang, oh kirim apa? Kirim Tapi makanan. pasti ditanya ya. Ya, Ini apa Pak? eh, Ini kadang dia bilang, spare part, ya. ngirimnya apa? Kue, Mm, ngirimnya apa? Pada saat dia kirim, misalkan kirim boneka, karena kita juga nggak ngecek. Pada saat udah di X-ray, wah ini ada kelihatan barangnya seperti apa. mm. Ya udah akhirnya Tapi standar kita nggak punya X-ray. kita Kalau di agennya atau agen kan nggak ada Pak. Kan nggak di ada. ya di kami Nggak, maksudnya biasanya prosesnya kalau ada agen di Pekanbaru kan kita mengirim pakai agen. Itu barang itu ke kantor pusat dulu, dicek dulu, atau langsung ke dia ke bandara atau kemana? kita pasti kejar waktu juga Mm, Pak untuk mempersiapkan untuk pengiriman barang ini. mm. Kita istilahkan mau outboundnya Pak. Iya. Selesai ini bawa Selesai bandara. agen langsung berarti bandara gitu. Bukan enggak Pak. Jadi Tetap gimana prosesnya? prosesnya ke kantor kita Oh, dulu. kantor dulu. Ya, Heeh. kita kemas, kita gabungkan, Digabungkan, kita konsulkan. ramai ya. Ya, konsulkan. Nah, istilahnya kita konsulkan. Begitu kita konsulkan, Jadi diberangkatin. didapat tujuannya sama, Iya. yang setujuan sama gitu ya. Betul. Misalnya, Misalkan kalau itu misalkan ke Jakarta, Heeh. dia ke Jakarta, ke Bandung, Dipisahkan tuh ke dengan Pangkal Pinang. tujuan ya. Iya. Begitu udah sampai itu, begitu di X-ray barang itu kemana ya? Tapi di Artinya kantor itu di X-ray juga? enggak, Oh enggak, enggak. X-ray-nya di bandara Di tetap? bandara. Oh, Karena kami sendiri nggak beli X-ray, enggak punya ya? nggak punya. Hmm. Begitu di X-ray barang itu ya artinya di bandara kita itu ya akhirnya tim narkoba dari BNN Hmm. atau dari Polda ya mereka yang ini Pak. Itu aja Pak. Ya sama-sama. Kalau barang-barang ilegal, barang-barang black market misalnya, itu kan ada juga tuh ya, handphone yang apa dikirim mungkin dari luar negeri atau dari selundupan, itu kan itu ada pengawasan dari kita juga atau kayak mana? Kita sejauh ini kan nggak bisa tahu Pak. Barang dia cuma kirim ya udah kirim apa ya kita terima pengakuan aja Pak. Ya. Berdasarkan pengakuan apa isi barangnya ya itu yang kita sesuaikan dengan itu. Hmm. Dia bilang aksesoris ya kita bikin aksesoris, dia bikin apa ya kita bikin. Itu sih Pak. Oke. Pak Huy, di JNE ini kan dulu dikenal juga pendirinya itu ada Pak Johari Zen ya, foundernya. Kemudian juga sekarang CEO-nya Pak Feryadi, Muhammad Feryadi. Itu kan dikenal juga sebagai yang rajin memberi sumbangan untuk anak yatim. Itu jalan terus? Puji Atau- Tuhan Pak, sampai hari ini masih jalan Pak. Itu ya founder kita ngomong Pak Haji Suprapto Suparno, sampai CEO dulu Pak Johari, sampai sekarang Pak Feryadi. Tetap sampai ini hari memberi dan menyantunkan Pak. Itu tetap kami pun juga ikutan. Ramadan ini kemarin kita ke
banyak tempat juga. Ya, ke panti asuhan Pak. Mm. Kita sebarkan itu untuk berbagi ke mereka. Ya, namanya kita, terus juga kita berbagi juga sama tim sapu jalanan. Jadi rajin berbagi juga terus menerus ya. Itu Pak tetap diajarin Pak. Iya. Dan itu ke cabang-cabang rutin juga disampaikan begitu ya. Mereka pun ikutan Pak. Belakangan mereka pun juga ikutan. Ngerasakan itu juga penting. Ya. Ke panti-panti mereka coba jalankan. Sekalipun enggak, ya kita ngomong yang penting ikhlas. Ya. Ikhlas itu yang luar biasa. Oke. Kalau saya bilang gitu ya, karena bukannya kita ngomong besarnya, tapi pada saat kita ikhlas ya syukurlah itu. Tapi ya saya juga biasanya ini menjelang mau liburan anak sekolah, kadang kita tuh ada sunatan massal. Iya, setahun 2 kali, setahun bisa 3 kali ya itu. Gitu ya. Biasa sekarang ini udah bulan April menjelang liburan sekolah, Mei atau Juni lah biasa. Juni. Nah, kita adakan sunatan massal. Terus di akhir tahun di bulan Desember pas lagi liburan juga kita juga ngadakan. Baik Pak Huimandra, sebagai kata penutup mungkin Bapak bisa sampaikan closing statement sekitar 1 atau 2 menit. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Amin. Ini adalah kalau JNE kita ngomong bersyukur semuanya. Kita ini bisa ada di Pekanbaru, Riau, daratan, semuanya itu kami senang bisa mengantar kebahagiaan untuk semua pemakai JNE. Juga lagi kami punya tambah lagi semangat kami, gas terus semangatnya di tahun 2023, 2024 ini nih. Gas terus semangatnya Pak. Jadi mau nggak mau emang mesti gas terus untuk semangatnya. Apalagi kita berbagi itu. Oke. Gitu Pak. Baik Pak Huimandra, Kepala Cabang JNE Pekanbaru. Terima kasih sudah menjadi tamu di Atan Sengat Show. Sahabat Rio Pos, demikian saja perbincangan kita kali ini di podcast Rio Pos Atan Sengat Show. Silahkan like, share, dan subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.